Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Wahyu Nindi Pramutyas, 2. Safira Nurhayati, dan 3. Intan Arini akan menjelaskan bagaimana simulasi pencerminan dan pembiasan pada pembentukan bayangan menggunakan cermin dan lensa yang dilakukan dengan bantuan Pijis Classroom. Nah, mari kita langsung mensimulasikannya. Yang pertama menggunakan cermin, di mana saya di sini menggunakan cermin cekung. Misalnya, hingga kita letakkan pada ruang 1. Dapat dilihat bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak dan diperbesar. Bayangannya terdapat di ruang 4. Kemudian apabila kita letakkan di ruang 2, maka bayangannya dapat kita lihat bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Bayangannya terdapat pada ruang 3. Nah, kemudian kita coba benda kita letakkan pada ruang 3, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Bayangannya berada pada ruang 2. Kemudian kita ke lensa. Lensa yang pertama adalah lensa cekung. Ketika benda berada pada ruang 1, maka bayangan bersifat nyata, tegak dan diperbesar. Dan pada benda yang diletakkan di ruang 2, maka bayangan bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Selanjutnya benda kita letakkan di ruang 3. Bayangannya bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Nah, kemudian masuk ke lensa cekung. Ketika pada benda yang diletakkan di ruang 1, maka bayangan yang dihasilkan akan maya, tegak dan diperkecil dengan bayangan berada pada ruang 1. Kemudian pada benda yang diletakkan di ruang 2, bayangannya bersifat maya, tegak dan diperkecil dan bayangannya juga di ruang 1. Kemudian pada benda di ruang 3 masih sama. Jadi dapat disimpulkan pada lensa cekung benda diletakkan di ruang 1, 2, dan 3 bayangan yang terbentuk yaitu maya, tegak dan diperkecil dan terdapat pada ruang 1. Nah, selanjutnya tentang pembiasan dan pemantulan serta pembelokan yang menggunakan aplikasi PET. Di sini kita lihat terdapat 2 medium, yaitu medium yang pertama dan kedua. Kita akan mencobanya. Yang pertama yaitu udara, yang kedua juga udara. Apabila sinar dipancarkan, maka akan menghasilkan pancaran yang lurus. Dan sudut yang sama kita ukur bahwa sudutnya yaitu 45 derajat. Nah, kemudian apabila medium satunya udara dan medium 2-nya air, maka cahaya mendekati garis normal. Kemudian apabila kita ubah medium 2-nya menjadi gelas, maka akan semakin mendekati garis normal. Kita coba medium 1-nya air dan mediumnya 2 udara, maka hasilnya menjauhi garis normal. Kemudian pada medium 1 air, 2 juga air, maka akan merambat lurus, dan apabila mediumnya gelas maka akan mendekati garis normal.
Selanjutnya dengan perlakuan medium 1 gelas dan medium 2-nya udara, maka terjadi pemantulan cahaya. Kemudian medium 1 gelas, medium 2-nya air akan kembali ke 45 derajat. Dan apabila medium 1 gelas, medium 2 gelas, maka akan merambat lurus. Dari simulasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa medium 1 dan 2 sama akan terjadi perambatan lurus. Selanjutnya masuk ke pembiasan. Kita gunakan benda di bawah ini yang kemudian kita pancarkan sinar. Di situ terlihat bahwa benda akan melakukan pembiasan cahaya. Kita coba dengan segitiga. Nah, di situ juga terlihat benda melakukan pembiasan cahaya. Demikian simulasi yang kelompok kami bisa paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.